Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Inna Rahmaniyah di Purbalingga, dan ini merupakan pertanyaan di Tabligh Akbar di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Afwan Ustadz, mau bertanya, sebaik-baiknya perempuan kan sholatnya di rumah. Apakah boleh saat nanti datang bulan Ramadan perempuan sholat di masjid-masjid terdekat? Sekian, jazakumullahu khaira wa jazakumullahu khaira. Betul, kesimpulannya sholat seorang wanita sebenarnya boleh di masjid. Dan ini tidak dilarang, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk tidak melarang kaum wanita apabila mereka akan datang ke masjid. Akan tetapi jika mereka ingin melaksanakan sholat di rumah, maka itu lebih afdal. Dan ini tidak dibedakan antara sholat tarawih dengan sholat-sholat wajib lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Idza sta'dzanat ahadukum imra'atahu idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha." Apabila salah seorang dari anggota wanita keluarga kalian izin, pamit untuk datang ke masjid, maka jangan dia halangi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang bisa disahihkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid, akan tetapi rumah mereka lebih baik apabila mereka ingin sholat di rumah. Kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad kalau tidak salah, dari istri seorang sahabat bernama Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau mengatakan bahwa sang istri ini atau sahabiyah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya ma'ak." Ya Rasulullah, aku ingin sekali selalu salat bersamamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la'alamu annaka tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu bahwa engkau ingin salat bersamaku, alias menjadi makmumku. Walakinna salataki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratik. Tetapi rumah salatmu apabila engkau lakukan di tempat yang paling tersembunyi. Kata-kata bait di sini disebutkan sebagai tempat yang paling tersembunyi. Para ulama sebagian menafsiri adalah tempat untuk menyimpan perhiasan, alias tempat itu tersembunyi sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membandingkannya dengan hujrah dan dar. Dar adalah rumah biasa. Hujrah adalah tempat yang lebih luas dari yang disebutkan pertama. Nabi SAW mengatakan, "Salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratik." Engkau salat di tempat yang tersimpan, tersembunyi dari rumahmu, lebih baik daripada engkau salat di tempat yang agak luas, agak terbuka di bagian rumahmu juga. Wa salatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi darik. Salatmu di kamar, di rumah yang luas itu lebih baik daripada engkau salat di tempat bagian lebih luar lagi dari rumahmu. Ya, wallahu alam, ini bisa masuk ke dalam pekarangan dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu apabila engkau lakukan di masjid kampung itu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Kalau salatmu di rumah itu masih lebih baik daripada salatmu di masjid kampungmu. Ini semua menunjukkan bahwa bagaimanapun juga dan salat apapun juga, wanita boleh datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Akan tetapi kalau seandainya mereka laksanakan di rumah itu lebih baik. Ini tidak dibedakan antara salat tarawih dan salat fardu lainnya. Akan tetapi para ulama mengatakan sebagaimana hadis itu ditunjukkan adanya perintah untuk izin.
Dikatakan apabila salah seorang wanita atau anggota keluarga dari kalangan perempuan mau izin, maka jangan dilarang. Berarti para ulama mengambil kesimpulan perlu mereka minta izin ke suaminya. Kalau seandainya suaminya diketahui tidak bakal melarang dan tidak marah ketika istrinya keluar untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka tidak apa-apa. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah wal yakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kalian larang keluarga kalian yang perempuan untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah, akan tetapi hendaklah mereka keluar tanpa menggunakan minyak wangi. Kenapa dikatakan demikian? Karena wanita keluar menggunakan minyak wangi akan menarik perhatian lawan jenis dan ini menjadi fitnah. Kita ingat bahwa Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar rumah, dia adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, syaitan akan memperindah, mempercantik dia. Dan ini akan menimbulkan fitnah. Ini bukan berarti kita tuduh kaum muslimin memiliki pikiran-pikiran kotor, akan tetapi yang serba kotor dan akan membuat manusia kotor adalah syaitan. Maka kita harus waspada. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau minyak wangi saja bisa menarik perhatian, maka hal yang serupa bisa membuat fitnah dan tergoda lawan jenis juga tidak boleh dilakukan, seperti menggunakan pakaian yang mencolok, kemudian menunjukkan aurat dan bisa menarik perhatian lawan jenis. Ini juga tidak dibolehkan. Seorang boleh saja melaksanakan sholat di masjid, terutama ketika sholat di masjid justru bisa menopang kekhusyuan dia. Kalau dia sholat sendirian, hanya membaca surat-surat pendek, kemudian sholat sendiri barangkali bisa ngantuk. Sementara kalau dia sholat bersama kaum muslimin, dia lihat kanan kirinya sholat, semua melaksanakan aktivitas sholat berjamaah dari awal sampai akhir, kemudian bacaan imam bisa berganti-ganti, maka ini akan menambah rasa khusyuk, maka ini tidak mengapa. Ditambah lagi apabila di masjid ada kajian misalkan, maka tidak mengapa seorang wanita keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk beribadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.